Kemudian dilanjutkan saya berikan waktu kepada pemateri kedua yaitu Saudara Tajul Lail Dasuki. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Pertama, saya juga repot ketika dihubungi oleh Pak Hilmi untuk bicara kesusastraan Sampang, karena saya kira Sampang atau sastra Sampang adalah narasi yang relatif pendek lah, sehingga mana mungkin saya bicara di masyarakat Lumpur setengah halaman, kan nggak mungkin ya. Pada akhirnya saya coba cari di internet beberapa nama penyair, juga beberapa karya. Dan sebelum pada akhirnya saya memutuskan untuk membaca kesastraan di Sampang itu melewati dua buku tadi yang sudah disebut. Yang pertama adalah Tikar Pandan di Stinggil, yang kedua Maharsiul. Oke. Sebelum itu sebenarnya saya mencoba untuk menghubungkan lahirnya sastrawan-sastrawan di Sampang dengan isu-isu sosial, isu-isu pendidikan, atau isu-isu politik yang ada di Sampang. Benarkah setiap isu itu ada yang merespon, kemudian menjadi bentuk sastra? Sehingga saya temukan di tahun 1940 ya, 94 ya, 94 itu tragedi Nipah yang disebutkan Bapak Daya tadi, ternyata ditulis oleh beliau juga bukan di 94, justru di 2019. 2000 berapa Pak? Penulisan judul Nipah itu, iya terakhir. Jadi jarak antara peristiwa dengan kemudian karya yang bentuknya refleksi ingatan itu justru jauh. Artinya kasus-kasus yang ada di Sampang itu tidak berdampak terhadap lahirnya sastrawan. Kalau toh memang berdampak, saya kira bolehlah sombong sedikit ya. Ini atas isu yang terjadi. Seharusnya Sampang lebih produktif. Banyak isu-isu yang masuk cakupannya nasional itu tidak direspon oleh karya sastra. Saya juga menemukan karangan Fadil Sufina terkait ledakan itu Pak. Justru itu refleksi ya. Jadi begitu Sufina kenal sastra, dia ingat-ingat masa lalunya, ternyata ada peristiwa bom itu, dia tulis. Saya mencoba untuk menelusuri lebih jauh, ada nggak karya yang memang lahir tidak jauh secara tahun peristiwa itu terjadi yang direspon oleh bentuk puisi? Itu nggak ada. Terus pada akhirnya saya temukan yang memang ada agak berdekatan Pak, itu peristiwa pemukulan siswa terhadap Bapak Budi yang sampai tewas ya. Itu kemudian ditulis oleh Solihin Domiri. Karena ekosistem atau iklim sastra di Sampang waktu itu memang memungkinkan, sehingga ada peristiwa pendidikan yang itu sangat tidak bagus ya. Ada guru dipukul oleh siswanya sampai meninggal, kemudian itu ditulis menjadi karya puisi, judulnya Andaikan Kau Absen Hari Itu. Bukan artinya dia itu tidak akan mati mungkin tidak di tangan muridnya, kira-kira begitu. Oke, kembali pada perjalanan sastra yang relatif pendek itu, saya membaca dari dua buku. Yang pertama Tikar Pandan di Stinggil, itu isinya 6 penyair, masing-masing itu 15, kira-kira ada 90 judul. Lah, di situ sebenarnya saya ingin mengangkat orang-orang atau angkatan pertama yang saya kira leluhur ya. Awalnya saya menulis kosmologi sastrawan Sampang, tapi jumlahnya 6 gitu. Yang saya harapkan 9 gitu kan. Akhirnya enggak jadi. Akhirnya saya membaca lagi mulai dari tahun 2011. Kita mulai dari tahun 2011 itu senior kita Urun Rembuk ya, itu langgar pertama itu. Langgar pertama itu Tikar Pandannya itu. Kemudian memutuskan untuk membuat komunitas, yaitu komunitas sastra Stinggil. Dan
tidak begitu terdengar sampai ke desa-desa eksistensinya, keberadaannya. Mungkin karena sesuai yang dikatakan Pak Daya tadi, orangnya ada di mana-mana, tidak di satu titik gitu. Nah, tapi bagaimanapun 6 orang ini adalah sejarah bagi kesastraan di Sampang. Karena saya coba untuk mencari yang lebih tua usianya dari penulis-penulis yang ada di Tikar Pandan itu tidak ada. Setelah dari itu kira-kira 7 tahun kemudian ya, itu lahir lagi buku yang kedua, yaitu Maharsiul. Maharsiul ini memuat 16 penyair, bukan penyair ya, penulis sastra, karena di dalamnya tidak hanya puisi tapi juga karya cerpen ada. Lah, dari sini saya mencoba untuk membaca. 2016 akhirnya komunitas itu mulai redup ya. 2016 mulai redup sampai 2016 itu redup, kemudian hidup kembali di tahun 2018. 18 itu merupakan tahun-tahun kejayaan kesusastraan di Sampang, karena dampaknya itu luar biasa. Yang pertama, sejak lahirnya Stinggil itu memang responnya agak lambat ya dari teman-teman. Di 2018 ini kemudian dampaknya sangat terlihat, ditandai dengan adanya komunitas-komunitas yang lahir setelah masyarakat, setelah Stinggil itu. Di Sreseh semisal ada gubuk kata-kata asalnya, kemudian diganti komunitas sastra Sreseh. Kemudian di Pengarengan juga ada Alas Samper ya, Alas Samper. Nah, itu merupakan dampak dari adanya komunitas sastra Stinggil itu. Dampak ini bukan hanya ditandai dengan lahirnya komunitas-komunitas di desa-desa itu, bahkan sampai ke pesantren-pesantren ikut-ikutan buat komunitas. Ikut-ikutan buat komunitas. Sehingga tidak berlebihan kiranya teman-teman yang ada di desa itu merasa bangga apabila namanya itu disorot oleh teman-teman yang ada di kota, dalam tanda kurung oleh teman-teman Stinggil. Ada acara, ada pamflet, komunitasnya itu logonya dipang-pang di situ, itu suatu kebanggaan. Jadi ekosistem dan iklim yang dibangun itu mulai jaya dari 2018. Kemudian bukan hanya itu juga, bahkan nama-nama yang baru itu juga muncul dari komunitas-komunitas yang dampak dari Stinggil itu. Semisal di Sreseh ada Sehun NH, ada di daerah utara itu ada Mas Zamzam ini, di daerah timur ada Nuri Solihin. Itu semuanya dampak, saya kira ya, itu dampak dari eksistensi dari komunitas sastra Stinggil itu. Sastra Stinggil pada tahun 2018 itu menggelar acara tadarus puisi. Itu ramai sekali. Kemudian di tahun 2019 dirayakan lagi tadarus puisi, tapi tidak sesuai pakem komunitas, karena pakem acaranya itu harus ditaruh di tempat-tempat publik ya. Karena waktu itu sudah corona, akhirnya kita sembunyi mengadakan acara di kafe-kafe. Tapi yang hadir juga banyak. Oke, itu dampak dari adanya komunitas sastra Stinggil. Membaca perjalanan sastra di Sampang yang begitu kecil, saya ingat dengan apa yang pernah ditulis oleh Acep Zamzamnor ya. Dia pernah mengatakan bahwa kerja sastra atau kerja kepenyairan ya, itu beda dengan teman-teman teater yang harus komunal ya. Seorang sastrawan atau seorang penyair itu bisa menulis, bisa berproses sendirian. Semisal lagi di kamar mandi bawa gadget, dia nulis puisi ya. Puisinya selesai ditulis, buka email-email koran atau buka email-email media online, dia kirim.
dan nyampe kirimnya sebelum dia sempat mencuci tuburnya kan, kasarnya begitu. Cerpenis juga begitu. Semisal dia terkunci di dalam kamar, dia memanfaatkan waktu itu dengan menulis cerita. Sebelum kamarnya berhasil dibuka, cerpennya sudah selesai, dia kirim ke email ke orang atau majalah, itu sudah selesai. Tapi pertanyaannya, apakah kerja sastra semudah itu? Tentu tidak. Tentu tidak. Sekalipun individual, teman-teman sastrawan itu juga memerlukan lingkungan. Dia harus menyentuh kenyataan yang lebih besar. Sehingga di sini butuhnya komunitas, butuhnya lingkungan, butuhnya infrastruktur. Tapi bukan dalam arti infrastruktur itu sarana, fasilitas, atau bantuan-bantuan dari pemerintah, bukan. Tapi lingkungan yang saya maksud di sini. Coba kita lihat di Sampang, setelah 2019 itu hampir tidak ada pergerakan di Sampang yang dimotori oleh komunitas sastra Tinggil. Itu komunitas-komunitas yang menjadi dampak dari lahirnya komunitas itu, nama-nama yang lahir dampak dari komunitas itu juga hilang. Itu juga hilang. Begitu banyak di 2018 sampai 19 itu nama-nama baru muncul, komunitas baru muncul, meskipun tidak khusus ke sastra. Tapi dari 2019 ke belakang, nama-nama itu hampir nggak ada. Saya di Serese mencoba untuk tidak hilang dari peradaban dengan cara mengadakan acara yang tajuknya itu Islami, yaitu Maulid Puisi. Alhamdulillah sudah 6 tahun berjalan. Itu jangan ditanya biayanya dari mana, karena biayanya nggak masuk akal. Saya tarik teman-teman atas nama Nabi. Iya, mau maulidan enggak gitu. Serius ini, Pak. Saya tarik mereka itu pakai nama Nabi gitu. Mau ikut maulidan enggak gitu. Mau, bayar dulu. Teman-teman yang sukses, teman saya yang di perantauan juga saya palak gitu. Saya ada acara ini, acaranya mulia kok. Kamu nyumbang ini surga. Apa? Maulid. Maulid apa? Maulid puisi. Ada ya? Ada. Baca puisi. Terakhir kemarin mendatangkan M. Faizi. Saya juga sempat ditanya oleh teman-teman di Serese. Terus tujuan kamu apa? Memaksakan diri untuk mengadakan perayaan Maulid puisi sampai setiap tahun itu. Saya sederhana menjawabnya. Saya ingat dengan kata Pak Muhri di channel YouTube-nya itu, bahwa masyarakat Lumpur ini memang tempat sandaran teman-teman yang mempunyai rasa yang sama, mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu suka sama dunia sastra. Kalau nggak ada, mereka kan hilang gitu kan. Mereka akan nggak ada. Lah, itu saya juga melakukan. Kenapa harus saya memaksa harus ada Maulid puisi yang berjilid-jilid itu? Ya karena untuk menyelamatkan. Ternyata apa yang saya lakukan itu tidak sia-sia. Setiap Maulid puisi saya dipertemukan dengan potensi baru, ditemukan dengan pembaca puisi yang bagus, yang baru. Banyak sekali. Sampai pada akhirnya ada teman sastra Serese itu, dia terpancing dengan adanya iklim di situ, dia meneruskan kuliahnya di Bali, jurusnya sastra dan bahasa. Dia cuma bilang, andaikan saya nggak ketemu dengan komunitas ini, Pak, mungkin saya ambil jurusan apa gitu. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang perjalanan kesusastraan Sampang yang saya baca. Jadi kalau tidak berlebihan Pak Dayat ya, ini jantung atau poros dari kesastraan Sampang ingin terus jalan adalah lingkungan. Lingkungan besarnya adalah komunitas sastra Tinggil. Karena sastra Tinggil tidak melakukan apa-apa, semuanya hilang. Baik, saya kira itu Mas Zamzam. Nanti kita lanjut di diskusi ya. Baik ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Tajul Lail ya. Lebih akrabnya dipanggil Mas Tajul atau Kang Tajul.
beberapa kesimpulan saya dapatkan sebenarnya secara pemetaan atau menurut bahasa beliau tadi adalah kosmologi yang gak jadi judul itu tadi. Itu sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan Pak Dayat. Cuma ada beberapa hal yang lebih rinci disampaikan oleh Mas Tajul. Yang diantaranya adalah di tahun 2016 mulai aktif kembali, ya. Mulai di 2016 mulai aktif kembali setelah vakum sejak tahun 2011 ya. Jadi komunitas Tinggal itu semacam komunitas di Sampang yang mungkin inspiratif di masa itu setelah tahun 2011. Di 2016 itu menginspirasi beberapa teman-teman adik-adik yang suka sastra itu bergabung dan kemudian mendirikan beberapa komunitas lain di kampungnya gitu. Itu yang disampaikan Kang Tajul tadi. Yang diantaranya adalah komunitas-komunitas di kampung-kampung, semacam ada komunitas Arengkote itu dari STKIP juga pada waktu itu muncul ya di STKIP Sampang. Itu muncul komunitas Arengkote, ada komunitas apa itu di Mas Fadil itu? Alas Samper. Iya, ada juga komunitas Alas Samper, dan di Kedungdung itu juga ada komunitas Biro Ompos ya. Itu sebenarnya banyak. Dan akhirnya itu muncul di masa aktif di komunitas Tinggal ya 2016 sampai 2018-19 kalau tidak salah, seperti yang disampaikan Kang Tajul tadi. Dan dari itu beberapa komunitas muncul, dan di pesantren-pesantren pun juga seperti itu. Di pondok pesantren saya tinggal itu juga ada sebagian teman yang biasa ikut nyantri di komunitas Tinggal ya. Saya katakan komunitas Tinggal itu semacam lembaga pesantren gitu. Jadi teman-teman saya aja untuk nyantri di sana gitu. Iya. Iya Pak. Iya, jadi nyantri di sana gitu. Saya katakan, ayo kita nyantri. Kalau tadi kan Mas Tajul itu menjual Maulid Nabi untuk mendapatkan dana. Saya ngajak santri itu bahasanya biar kalau di pesantren kan harus pakai bahasa pesantren juga. Kalau diajak, ayo kita belajar sastra, dia kan nggak tahu gitu sastra itu apa pada awalnya. Sebenarnya dia di pesantren kan sering belajar sastra, seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi, belajar syair, belajar nadom, belajar kisah dan lain-lain sebagainya. Cuma secara bahasa dia tidak bisa mengaitkan. Jadi saya ajak nyantri gitu. Jadi saya anggap Tinggal itu pada mulanya di tahun 2016 sedang aktif-aktifnya itu, saya katakan yuk nyantri ke Tinggal biar kita lebih berpengalaman seperti itu. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan. Oh, dan ini juga ada satu lagi. Satu-satunya kegiatan sastra yang masih aktif dan sampai saat ini yaitu komunitasnya Mas Tajul tadi, yang dari mulanya komunitasnya itu gubuk kata-kata. Jadi gubuk kata-kata itu nggak ada yang minat. Jadi awalnya gubuk kata-kata, akhirnya dia berpikir semacam kafe atau semacam warung gitu. Ini gubuk kata-kata nggak ada yang minat ya. Akhirnya dia ganti dengan komunitas sastra sreseh gitu. Dan akhirnya banyak yang minat gitu. Iya, seperti itu. Jadi sampai saat ini komunitas sastra sreseh aktif di bidang itu, utamanya selalu istiqomah setiap Maulid Nabi, karena di bulan itu ya yang paling mudah menurut beliau untuk mendapatkan dana. Baik, itu mungkin yang disampaikan oleh kedua pemateri dari Sampang. Beliau Pak Dayat adalah pendiri komunitas Tinggal ya, dan ada Pak Umar Fauzi Balla, juga beliau yang disampaikan tadi adalah salah satu pendiri komunitas Tinggal, dan kami adalah santrinya gitu.